Oh sudah. Izin Zat, mic-nya Zat. Oh iya boleh. Mangga. Ya, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita lantunkan di subuh hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini. Tadi ayat yang saya bacakan dalam muqaddimah ada dalam surat Fatir ayat 27. Surat Fatir ayat 27. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kita. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Allah memberikan kesempatan umur kepada kita hingga hari ini, hingga tahun ini. Allah telah memanjangkan umur kita yang sebenarnya cukup bagi kita untuk memikirkan betapa banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sekaligus minimnya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, sebelum kita lanjutkan kajian kita, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat para perindu surga semuanya, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur dengan cara bagaimana meningkatkan amal ibadah kita dan berharap mudah-mudahan Allah kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita. Bahkan kerinduan yang begitu mendalam. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dengan kita membela ajaran beliau, Allah muliakan kita untuk berjumpa dengan beliau, bahkan satu surga dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tentang keluarga. Dan kita melanjutkan ini sudah sekian bulan tentang keluarga para nabi. Biasanya yang dikaji itu adalah keluarga Nabi Ibrahim, dan itu sempat saya bahas. Kali ini kita akan membahas tentang keluarga Nabi Ismail. Beberapa masjid sempat mempertanyakan, Ustadz ini nggak salah ketik, belajar dari keluarga Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail? Saya katakan benar, kita akan belajar dari keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita fahami bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam
meninggalkan Ismail dan Hajar di Mekkah Al-Mukarramah. Dan setelah peristiwa penyembelihan yang kemudian Allah ganti dengan seekor kibas, maka kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Beliau tinggal dengan Sarah dan tidak lama kemudian lahirlah anaknya dari Sarah yang bernama Ishak. Kita akan melompat, hadirin khotal iman rahimakumullah. Ismail alaihissalam di Mekah kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda, dan singkat ceritanya beliau kemudian menikah dengan seorang wanita berasal dari kabilah elit, kabilah yang terkenal saat itu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, tidak lama setelah menikah meninggallah sang ibu, yaitu Hajar, dalam usia 90 tahun. Bisa dibayangkan, Hajar saja berumur 90 tahun, bagaimana usia Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin khotal iman rahimakumullah, di sana di Palestina Nabi Ibrahim rindu dengan putranya. Maka kemudian beliau minta izin kepada Sarah untuk kemudian menjenguk anaknya di Mekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perjalanan dari Palestina ke Mekah kurang lebih 1000 km. Dengan kendaraan yang masih sangat tersederhana, dan kemudian usia Nabi Ibrahim yang sudah tidak muda lagi. Hadirin khotal iman rahimakumullah, setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang dengan kendaraan yang sederhana, usia yang sudah cukup lanjut, masih dalam keadaan capek, masih dalam keadaan letih, tapi beliau pengen ketemu anaknya. Begitu orang tua, ya. Walaupun capek ya pulang kerja, tapi anak kalau kemudian gelandotan, manja, aduh kayaknya hilang rasa capek itu. Nabi Ibrahim alaihissalam pun demikian. Dalam keadaan capek setelah menempuh perjalanan panjang, usia yang tidak muda lagi, tapi beliau langsung kemudian menanyakan di manakah rumah Ismail. Ketika kemudian ditunjukkan, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengetuk pintu rumah tersebut, dan ternyata yang keluar adalah istri anaknya atau menantunya. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian bertanya, "Aina Ismail?" Dalam hadisnya demikian, di manakah Ismail? Beliau nggak ngomong bahwa beliau adalah ayahnya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak berbicara bahwa beliau adalah ayahnya. Dan beliau kemudian bertanya, di mana Ismail? Kemudian dijawab bahwa suamiku sedang bekerja. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana kehidupan kalian? Bapak Ibu bisa dibayangkan, menantunya ini nggak kenal bahwa ini adalah ayah mertua. Ini adalah orang asing yang baru ketemu. Tapi ketika ditanya bagaimana rumah tangganya, jawabannya sangat mengejutkan. Istri Ismail mengatakan, nahnu bisyarrin, nahnu fi diqin wa syiddah. Kehidupan kami buruk, ya, susah. Kalau kata orang Betawinya, belangsak. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Bagaimana perasaan seorang ayah ketika kemudian menantunya ditanya bagaimana kehidupannya bersama sang anak, kemudian langsung curhat. Hidupnya susah, ya, ekonominya sulit, belangsak dan lain sebagainya. Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan, fa idza jaa zaujuki faqra'i alaihi salam. Kalau nanti suamimu pulang, sampaikan salam untuknya, dan pesanku kepadanya an yughayyira atabata babi, agar dia mengganti palang pintunya. Ya. Begitu saja Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berlalu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Ismail sang anak ketika kemudian akan pulang, tetangga-tetangganya sudah nyampaikan, tadi ada seseorang bertamu ke rumahmu, nggak tahu siapa. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika Nabi Ismail datang dan kemudian bertanya kepada istrinya, hal ja'aka ahad, apakah tadi ada yang datang? Hadirin khotal iman rahimakumullah, secara mengejutkan sang istri menjawab, iya, tadi ada laki-laki tua tanya sana dan sini. Kalau istilah kita bahasa yang kasarnya,
laki-laki tua cerewet lagi. Ya. Kemudian Nabi Ismail bertanya, apa yang dia pesankan? Istrinya menjawab, dia mengucapkan salam untukmu dan dia berpesan agar engkau mengganti palang pintumu. Ismail kemudian mengatakan, "Dzaka abi." Yang kau bilang laki-laki tua cerewet itu adalah ayahku. Dan pesannya untuk mengganti palang pintu adalah agar aku menceraikan dirimu dan mulai hari ini aku ceraikan dirimu. Hadirin khotul iman rahimakumullah, dilanjutkan dalam hadis tersebut bahwa setelah beberapa lama Ismail kemudian menikah lagi. Ya. Imam At-Tabari dalam kitabnya Tarikh Al-Umam wal Muluk menceritakan bahwa Nabi Ismail menikahi gadis yang tinggal di sekitar juga. Ya. Cuma gadis ini adalah seorang yang baik hati, seseorang yang lemah lembut serta berakhlak mulia. Hadirin khotul iman rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, kemudian datang lagi. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggalkan Ismail, waktu dibawa oleh ibunya Hajar, nengok Nabi Ismail itu cuma 3 kali. Yang pertama pada peristiwa penyembelihan, yang kedua pada peristiwa ketemu dengan istri pertamanya, dan yang ketiga ini adalah membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Itulah dalam surat Al-Baqarah di mana Allah menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi daripada Baitullah bersama putranya Ismail. Jadi kali ini Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat dari Palestina dengan suatu pesan dari Allah agar dia dan putranya meninggikan pondasi daripada Ka'bah. Perjalanan jauh. Hadirin khotul iman rahimakumullah, sama. Walaupun capek, maka Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mendatangi rumah sang anak. Lagi-lagi hadirin khotul iman rahimakumullah, saat itu Ismail sedang tidak ada. Sama ya. Dan jumpa dengan menantunya. Nabi Ibrahim kemudian bertanya hal yang sama sebagaimana yang beliau pernah tanyakan kepada istri pertama dari anaknya. Beliau bertanya, "Aina Ismail?" Di mana suamimu Ismail? Kemudian dijawab bahwa suaminya sedang bekerja. Lalu kemudian ditanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" Lihat perbedaannya. Sang istri kemudian mengatakan, "Nahnu bi khairin wa sa'ah." Alhamdulillah, hidup kami baik-baik saja, berkecukupan. Beda nggak dengan yang pertama? Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, Nabi Ibrahim nggak cukup dengan pertanyaan dan jawaban seperti itu. Beliau kemudian mencoba untuk merinci lagi. Ma ta'amukum? Kalau tadi engkau katakan hidupnya baik-baik saja, cukup, emangnya makanannya apa? Ya. Lihat bagaimana kemudian dijawab oleh istri Nabi Ismail yang kedua, al-lahm, daging. Nanti saya hadirkan, Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa pekerjaan Nabi Ismail adalah berburu. Jadi dulu belum banyak pekerjaan. Jenis pekerjaan itu apalagi di gurun seperti itu belum banyak. Ya. Jadi pekerjaan Nabi Ismail adalah berburu. Kalau kita kan berburu hobi ya. Zaman dulu itu masih jadi sebuah profesi. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Lalu kemudian ditanya, "Fama syarabukum?" Tadi makannya, minumnya apa? Hadirin khotul iman rahimakumullah, al-ma, ya, air. Di sini udah kelihatan bahwa ketika sang istri mengatakan hidupnya berkecukupan, maka berkecukupan itu standar minimal. Karena kenapa? Saat itu ya, orang-orang kaya minumnya susu. Ya. Jadi kalau minumnya air maka ya cukup tapi sederhana. Hadirin khotul iman rahimakumullah, Nabi Ibrahim kemudian mendoakan, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka akan daging dan airnya. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa atas doa dari Nabi Ibrahim ini, maka penduduk Mekah itu kalau cuma ketemu daging sama air cukup. Kalau kita kan ketemu daging gak ketemu nasi, belum makan ceritanya. Ya, diundang ke Australia barbecue, Ustaz udah makan? Belum, tadi barbecue, baru barbecue doang. Ya.
Hadirin khotaliman rahimakumullah, berkah dari doa Nabi Ismail alaihissalam adalah Allah memberikan kepada penduduk Mekah dan penduduk Quraisy makan daging dengan air itu cukup buat badan mereka. Kita kan udah lontong, udah ketoprak, belum ketemu nasi, belum makan juga, subhanallah. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi Ibrahim mendoakan kepada menantu dan putranya, Allahumma barik lahum fil ma wal laham. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan bahwa walam yakun yauma idzin habb. Waktu itu belum banyak biji-bijian. Maka kata Nabi Muhammad SAW, laukana lahum lada'a lahum fi. Kalaulah mereka sudah ada biji-bijian, artinya kacang-kacangan dan lain sebagainya, niscaya Nabi Ibrahim juga akan mendoakan kepada mereka. Kembali kepada kisah Nabi Ibrahim tadi, mendengar jawaban daripada sang menantu. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, nanti kalau datang suamimu, sampaikan salam untuknya dan pesanku kepadanya an yuthabbita atabata babi. Bedanya kalau sekarang Nabi Ibrahim mengatakan hendaknya dia memegang erat palang pintunya. Sang putra kembali dari luar dan kembali dikatakan bahwa tadi ada yang datang. Lalu kemudian bertanya kepada istrinya, tadi ada yang datang enggak? Sang istri kemudian mengatakan, na'am, syaikhun hasanul wajhi. Betul, ada seorang tua, tapi orangnya berwibawa, orangnya bersih. Beda gak dengan istri yang pertama? Kemudian Ismail bertanya, apakah ada pesan dari dia? Dijawab oleh istrinya, ada. Dia mengucapkan salam untukmu dan dia berpesan agar engkau memegang kokoh palang pintumu. Nabi Ismail kemudian mengatakan, itu adalah ayahku, dan yang beliau maksud untuk menjaga palang pintuku adalah agar aku mempertahankan pernikahan dengan dirimu. Cerita ini bukan cuma sekedar cerita. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3364. Selama ini kan kita cuma benar gak sih? Nabi Ibrahim minta kepada anaknya untuk mengganti palang pintunya. Itu adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya nomor 3364. Cuma beberapa kisah tadi saya penggal biar gak kepanjangan slide-nya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kita belajar tentang bagaimana keluarga mereka. Hadirin khotaliman rahimakumullah, yang pertama adalah bagaimana hukum menceraikan istri karena saran ibu atau bapak. Bagaimana kalau sekarang hukumnya menceraikan istri karena saran dari ibu atau bapak kita? Hadirin khotaliman rahimakumullah, sebuah hadis saya sampaikan dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih, di mana hadirin khotaliman rahimakumullah, ada seorang sahabat yang cerita, aku punya seorang istri, aku cinta kepadanya, tapi Umar bin Khattab tidak suka dengan perangai istriku. Bahkan Umar kemudian mengatakan, ceraikan istrimu. Tapi aku nggak mau, kata sahabat ini. Maka Umar datang kepada Nabi SAW dan kemudian menceritakan masalahnya, dan kemudian alasan kenapa beliau menyarankan kepada sahabat tersebut untuk menceraikan istrinya. Maka Nabi SAW kemudian berkata kepadaku, ceraikan istrimu. Hadirin khotaliman rahimakumullah, riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ada yang mengatakan ini dua peristiwa yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sahabat yang diceritakan tadi adalah dia, yaitu sahabat Abu Darda. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini dua kejadian yang berbeda. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, walaupun Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan, tapi ini khusus Imam At-Tirmidzi. Di sini hadirin khotaliman rahimakumullah, sahabat Abu Darda bercerita, aku punya seorang istri dan ibuku menyuruhku untuk menceraikannya. Kalau saya lebih sependapat ini dua kejadian berbeda. Kalau ke tadi riwayat Imam Abu Daud itu Umar yang menyarankan untuk menceraikan. Kalau ini ibunya menyarankan untuk menceraikan. Hadirin khotaliman rahimakumullah, sahabat Abu Darda mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda,
orang tuamu itu adalah sebaik-baik pintu surga. Seandainya kamu mau, maka jagalah pintu itu. Jangan engkau sia-siakan, maka jagalah. Artinya, sahabat Abu Darda memahami dari hadis Nabi bahwa orang tua, khususnya ibu, itu adalah hal yang sangat berharga. Nasihat-nasihat mereka harus kemudian menjadi perhatian bagi kita. Dari dua hadis ini, ya, terkesan bahwa bagaimana ketika seorang suami mendapatkan saran dari ayah ibunya untuk menceraikan istrinya. Tapi para ulama kemudian menjelaskan bahwa ya, mengikuti saran orang tua untuk menceraikan istri tidak berlaku mutlak. Ya. Jadi lagi pandemi gini, saya banyak kajian online dan berseri. Salah satunya dengan masyarakat di Washington, kajian hadis kitab Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube bahwa hal-hal yang tidak termasuk durhaka pada orang tua. Jadi selama ini kita tahu bahwa taat pada orang tua itu adalah wajib. Tapi para ulama mengatakan ada 4 hal yang tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Tentu koridor umumnya kita tahu bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak perlu ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tapi rinciannya itu kan, nah itu ada 4. Salah satunya menurut para ulama adalah bahwa ketika orang tua menyarankan menceraikan istrinya dan seorang anak tidak, ya, dia ingin mempertahankan rumah tangganya, maka anak bukan durhaka pada orang tua. Bisa dipahami? Jadi mengikuti saran orang tua untuk menceraikan istri tidak berlaku mutlak. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak boleh seseorang mentalak istrinya karena mengikuti perintah ibunya. Karena menceraikan istri itu bukanlah bentuk bakti kepada orang tua. Masih banyak cara berbakti lain kepada orang tua. Bisa dipahami? Yeah. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Saya hadirkan riwayat bagaimana Imam Ahmad ketika ditanya oleh seseorang, di mana hadirin khotaliman rahimakumullah, orang ini bertanya, wahai imam, bolehkah seseorang menceraikan istrinya karena kedua orang tuanya menyuruh untuk menceraikannya? Kata Imam Ahmad, jangan. Ya. Orang ini bertanya lagi, bukankah Umar bin Khattab, masih ingat hadis riwayat Imam Abu tadi, bukankah Umar bin Khattab pernah menyuruh seseorang untuk menceraikan istrinya? Kata Imam Ahmad, boleh engkau taati orang tuamu kalau dia sudah seperti Umar. Boleh. Kenapa? Karena Umar tidak memutuskan sesuatu karena nafsunya. Ya. Jadi jangan sampai kemudian karena like or dislike, karena nggak cocok kemudian udah istri kayak apaan gitu ceraiin, nggak bisa. Yeah. Kata Imam Ahmad bahwa kalau Umar bin Khattab itu bukan main perasaan, bukan karena nafsu. Yeah. Tapi Umar bin Khattab melihat bahwa dari perangai istri seorang sahabat tersebut ini nggak layak. Yeah. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, pelajaran yang pertama dari kisah Nabi Ismail tersebut adalah bahwa hukum menceraikan istri karena saran dari orang tua tidak berlaku mutlak, ya, tapi menjadi bahan pertimbangan. Kenapa orang tua menyarankan demikian? Ya. Kalau memang kemudian sarannya dikira tepat, maka dia bisa melakukan upaya-upaya untuk kemudian membenahi rumah tangganya. Tapi saran tersebut tidak menjadi mutlak dan wajib. Hadirin khotaliman rahimakumullah, pelajaran yang kedua ya, dari kisah Nabi Ismail tersebut adalah tentang bagaimana qanaah dalam rumah tangga. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ya, beliau menyebutkan bahwa istri pertama dari Nabi Ismail orangnya kurang bersyukur, banyak ngeluh, ya. Ceritanya susah terus. Ya. Mohon maaf ibu-ibu, ini mungkin karena hari ini ya, atau lagi pandemi jumlah ibu-ibu lebih sedikit. Biasanya kalau pengajian-pengajian jumlah perempuan itu lebih banyak, betul nggak? Ya. Dalam majelis-majelis taklim lebih banyak.
Dan sering dalam majelis taklim ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, ini kita kalau pengajian yang banyak datang ibu-ibu, tapi kenapa dalam hadis Nabi, Nabi menceritakan bahwa penduduk neraka kebanyakan perempuan? Kok kontras benar dengan di majelis taklim? Di majelis taklim yang banyak datang perempuan, tapi Nabi bersabda, nanti di neraka yang banyak adalah kaum perempuan. Pernah dengar hadisnya? Lalu kenapa kemudian jawaban Nabi? Nabi SAW mengatakan bahwa kenapa beliau mengatakan beliau melihat penduduk neraka kebanyakan perempuan, kata Nabi SAW, yakfurnal ashir. Banyak wanita yang tidak mengakui atau mensyukuri pemberian dari suaminya. Yakfurnal ashir, kata Nabi SAW. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, istri Nabi Ismail itu orangnya nggak bersyukur. Selalu mengeluh. Padahal Nabi Ismail itu kerjanya sama, tapi cara menyikapi antara istri pertama beliau dengan istri keduanya kan berbeda. Istri yang pertama ketika ditanya bagaimana kehidupannya, beliau mengatakan nahnu bisyarrin, nahnu fi dhiqin wa syiddah. Tadi saya katakan kalau bahasa yang lebih ininya lagi, aduh hidup kami belangsak bapak tua. Aduh, bisa dibayangkan hati mertua ketika ngedenger menantunya ngomong gitu. Sedangkan istri yang kedua mengatakan nahnu bi khair. Alhamdulillah kehidupan kami baik, kehidupan kami cukup. Hadir khotal iman rahimakumullah, perlunya qanaah dalam rumah tangga. Qanaah ini bagaimana kita merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Coba lihat bagaimana para salafus soleh, bagaimana wanita-wanita yang solehah di zaman salafus soleh, agar suami mereka kemudian bisa menjaga kehalalan harta yang dibawa. Diriwayatkan bahwa kalau suami mereka pergi bekerja, maka para istri itu kemudian berkata kepada suaminya, wahai suamiku, pergilah engkau bekerja mencari harta yang halal. Sesungguhnya kami sanggup menahan lapar dan kami tidak sanggup menahan siksa api neraka. Kalau kayak gitu semua wanita, subhanallah, mungkin korupsi bisa ditekan. Tapi kalau pulang bawa hasil enggak, bawa gaji enggak, cemberut, sayur bening rasain sayur asem kalau kayak gitu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, berbeda ketika kemudian istri fi amanillah ya bang, hati-hati, usahakan yang halal, jangan bawa yang haram. Saya dengan anak-anak sanggup menahan lapar. Tapi kalau abang bawa sesuatu yang haram, kita nggak sanggup untuk disiksa di neraka. Aduh, kalau kayak gitu kan kerja enak, semangat. Beda nggak rasanya? Inilah pentingnya qanaah dalam rumah tangga. Kemarin saya ngisi di Masjid Agung Serang. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Saya mengatakan kisah tentang seseorang datang kepada Imam Syafi'i. Orang ini mengeluhkan keadaan rumah tangganya. Aduh, kayaknya nggak cukup gaji. Istri dan anak-anak juga nggak nurut. Kata Imam Syafi'i, engkau bekerja? Iya. Berapa gajimu? 5 dirham. Kata Imam Syafi'i, kembalikan 1 dirham ke majikanmu. Orang ini bingung. 5 dirham aja rasanya nggak cukup. Disuruh dibalikin 1 dirham. Tapi dia nurut dengan saran dari Imam Syafi'i. Bulan depan dia datang lagi ke Imam Syafi'i, wajahnya kusut. Dia cerita, aduh Imam, makin berantakan rumah tangga saya. Bisa dibayangkan 5 dirham aja nggak cukup, ini 4 dirham. Apa kata Imam Syafi'i? Kembalikan 1 dirham lagi kepada majikanmu. Makin kaget beliau. Hadir khotal iman rahimakumullah, tapi dia nurut apa yang disarankan oleh Imam Syafi'i. Bulan depannya, ternyata orang ini datang dengan wajah yang sumringah. Dia mengatakan, wahai Imam, alhamdulillah rumah tangga saya enak. Istri dan anak-anak nurut. Imam Syafi'i kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang terus tercatat dalam sejarah. Apa kata beliau? Jama'al harama wal halala liyukfirahu. Fadakhalal haramu alal halali
fayu'thirahu. Banyak orang mengumpulkan gak peduli yang haram maupun yang halal, biar banyak. Fadakhalal haramu 'alal halali fayu'thirahu. Maka yang haram ini merusak yang halal, maka dia mencabut keberkahan. Hartanya gak semuanya haram, ada juga yang halal. Tapi karena kemudian gak tahu yang haram, gak tahu yang halal, disikat semuanya, maka Allah cabut keberkahan dari harta itu. Rumah tangganya tidak tentram, dia tergoda dengan maksiat, istrinya jadi suka membangkang, anak-anaknya juga jauh dari agama. Kalau rumah tangga, maaf bapak, ibu atau yang mendengar, ada terasa seperti itu, berhenti sejenak, introspeksi diri, jangan-jangan masuk yang haram dalam rumah tangga kita. Dulu ketika masih karyawan biasa, masih honorer, aduh, kayaknya mesra dengan istri, bisa sabar, bisa curhat bareng. Anak-anak juga, aduh ayo yuk ke masjid. Aduh good boy, good girl. Ketika kemudian jabatan sudah naik, gaji sudah semakin besar ya. Udah bisa tuh kalau kata orang Jakarta ngentit-ngentitin, ngambil sedikit hak karyawan dan lain sebagainya. Rumah udah gede, mobil udah bagus. Tapi kok rumah tangga gak kerasa enak? Hati-hati. Jangan-jangan kecampur rezeki kita dengan yang haram. Ya. Allah cabut keberkahannya. Ya. Allah cabut keberkahan. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, pentingnya qanaah dalam rumah tangga. Mohon maaf, ya. Saya tahu Bapak Ibu tinggal sekitar sini. Coba lihat rumah orang tua kita. Kadang nggak besar rumah orang tua kita, tapi kita dapatkan ketentraman, kenyamanan. Karena kenapa? Diisi oleh orang-orang yang hatinya lapang. Dan juga bagaimana orang tua kita menjaga kehalalan dari hartanya. Itu yang bikin kita terjaga oleh Allah sampai sekarang ini. Karena orang tua kita sangat kuat menjaga kehalalan hartanya. Jadi yang kedua pelajaran daripada kisah Nabi Ismail adalah bagaimana kita belajar tentang qanaah dalam rumah tangga. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Yang ketiga pelajarannya adalah jangan mudah membuka aib rumah tangga. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, coba bisa dibayangkan bagaimana istri pertama dari Nabi Ismail kan baru ketemu dengan Nabi Ibrahim. Tapi ketika ditanya bagaimana kehidupannya, udah langsung cerita. Ya. Kalau kata orang sekarang ember. Ya. Udah langsung kemudian aduh. Ya. Ini masalah rumah tangga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Istrimu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istrimu. Bapak Ibu, coba lihat pakaian kita. Selain untuk memperindah daripada diri kita, tujuan pertama dari pakaian apa? Nutup aurat. Jadi bagaimana rumah tangga itu menutupi daripada aib daripada pasangan. Ya. Coba buka dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu enggak suka suatu sikap daripada istri atau suamimu, tapi Allah menjadikan kebaikan di situ. Kayaknya pelit istri saya. Coba kata Allah, jangan-jangan Allah jadikan kebaikan. Ternyata ya, pelitnya ini jadi hemat, kita jadi punya tabungan. Lagi pandemi sekarang ini, alhamdulillah. Coba, boleh jadi kata Allah, kalian tidak suka dengan sikap dari pasangan kalian, padahal Allah jadikan itu kebaikan yang luar biasa. Ya. Jadi jangan kemudian mudah untuk membuka aib rumah tangga. Apalagi dengan orang yang tidak dikenal, apalagi bagi orang asing, maaf, apalagi di media sosial, ya Allah. Berapa banyak saya japri kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak juga. Ih, lagi bete sama suami. Saya bilang jangan di Facebook, Mbak. Semua orang baca dan tidak semua orang memberikan saran yang baik. Ya. Jangan. Ya. Coba hadirin khotaliman rahimakumullah, ada adab-adabnya tentang aib rumah tangga. Ya.
Doa dulu kepada Allah, ya Allah, ya, lembutkanlah hati pasangan hamba, ya, berikanlah hidayah kepada pasangan hamba. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, jangan langsung kemudian tahu-tahu jadi status. Aduh, subhanallah. Ya. Jadi kembali bahwa pelajaran ketiga daripada kisah Nabi Ismail adalah jangan mudah membuka aib rumah tangga. Ya. Dan kalau terjadi masalah dalam rumah tangga, jangan mudah memasukkan orang ketiga dalam rumah tangga kita. Pilih orang yang terbaik untuk menjadi tempat kita curhat. Pilih orang-orang yang Allah katakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi, maka berangkatlah kalian, carilah kepada kalian hakaman. Hakaman ini dua artinya. Yang pertama penengah, yang kedua adalah orang yang penuh hikmah. Jadi kalau ada masalah rumah tangga, bukan cari yang ngebelain, cari ustadz yang ngebelain, ke orang tua biar ngebelain, cari teman buat ngebelain. Jangan, cari orang yang bisa menengahi. Begitu juga, mohon maaf Bapak Ibu, saya lihat juga dari beberapa usianya, kalau kita jadi orang tua dan anak kita kemudian cerita tentang suaminya atau istrinya, jangan kemudian langsung ngebelain anak kita. Jadi penengah sebagai orang tua itu. Ya. Jangan cerita, mah nih suami saya, tahu tuh suami apaan. Jangan. Coba lihat orang tua kita dulu. Ya. Ketika anak putrinya kemudian ke rumah orang tuanya dan kemudian ngadu, enggak, balik. Kamu sudah nikah, taat pada suami. Begitu dikembalikan. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa cari orang yang penengah, bukan kemudian ngebelain kita. Hakaman, makna yang kedua tadi saya katakan, cari orang-orang yang advice-nya, saran-sarannya itu penuh dengan hikmah. Ya. Sabar mbak, sabar pak. Ya. Tapi kan sabar ada batasnya. Wah, terus coba ya. Jangan sampai kemudian kita cari tempat untuk curhat, cari tempat untuk konsultasi yang kemudian kayak gitu mah ceraiin aja mas. Jangan. Ya Allah. Ya. Nggak demikian. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, jangan mudah membuka aib rumah tangga. Jangan. Ya. Dan ketika ada masalah dalam rumah tangga, tadi saya katakan, pilih-pilih orang untuk kemudian kita ajak membantu masalah rumah tangga kita. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, yang berikutnya, ya, walaupun hadirin khotal iman rahimakumullah, walaupun di sini istri pertama daripada Nabi Ismail itu nggak tahu bahwa itu adalah mertuanya, tapi di sini para ulama mengatakan bahwa wajib untuk menghormati mertua. Yeah. Dan ini hadirin khotal iman rahimakumullah agar menjadi akhlak. Ini yang tadi saya katakan, lihat istri pertama Nabi Ismail, ketika sang suami datang dan kemudian bertanya, katanya tadi ada yang datang. Apa jawaban beliau? Atana syaikhun. Yeah. Tadi datang seorang laki-laki tua dan cerewet. Yeah. Tapi ketika istri kedua ditanya, tadi katanya ada yang datang, maka beliau mengatakan, atana syaikhun hasanul hay'ah. Iya, tadi datang seorang tua, tapi orangnya itu berwibawa. Yeah. Wa afnat alaih. Dan istri kedua Nabi Ismail ini menyebutkan kebaikan-kebaikan daripada laki-laki tua tersebut. Kan beda. Yeah. Kamu tuh rewel ya mas ya, sama kayak bapak kamu kayaknya. Aduh, ya. Bapak ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati. Coba ya, hormati mertua. Ya. Dan ini bukan saja kepada para istri, kepada suami juga. Lihat bagaimana Nabi SAW memuliakan keluarga Khadijah. Ketika Nabi SAW menyembelih seekor kambing, Nabi SAW selalu menyisakan paha bagian belakang. Jadi kalau bapak ibu kurban atau nyembelih kambing, bagian paling besar dari kambing itu paha belakang. Dan itu oleh Nabi kemudian selalu diantarkan kepada keluarganya Khadijah. Ya. Sampai-sampai Aisyah cemburu. Aisyah mengatakan, maghirtu ala ahadin, maghirtu ala Khadijah.
belum pernah aku secemburu bagaimana cemburuku kepada Khadijah. Walam araha, kata Aisyah. Padahal aku nggak ketemu dengan Khadijah. Coba bisa dibayangkan. Aisyah cemburu kepada Khadijah, padahal Aisyah belum pernah ketemu dengan Khadijah. Istri Nabi yang lain yang cantik banyak. Ummu Salamah dikatakan salah satu istri Nabi yang cantik. Ya. Tapi Aisyah nggak cemburu dengan Ummu Salamah. Khadijah belum pernah ketemu, tapi Aisyah cemburu. Kenapa? Karena Nabi SAW tadi ya, tetap bakti kepada keluarganya Khadijah walaupun sudah meninggal dunia. Makanya Aisyah sempat bertanya, ya Rasulullah, kalau ada satu kebun kering, satu lagi kebun hijau, mana yang kau pilih? Yang hijau. Kata Aisyah, bukankah Allah juga sudah ganti Khadijah dengan yang lebih baik daripadanya? Kata Nabi, enggak. Innaha kanat wa kanat li indaha walad. Disebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah, dan yang terakhir Nabi mengatakan, aku punya anak dari Khadijah. Ya. Jadi hadirin khotimah liman rahimakumullah, bagaimana berakhlak dengan orang tua, bagaimana berakhlak dengan mertua. Ya. Hadirin khotimah liman rahimakumullah, dalam sebuah peristiwa, Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya ini pernah datang kepada Nabi SAW. Dan kemudian setelah selesai keperluan dia dan pertanyaan dia bertanya-tanya. Jadi tadi saya katakan dengan pandemi ini banyak hikmahnya. Kalau tadi ada kajian hadis, maka hadirin khotimah liman rahimakumullah, di Amerika juga saya ada setiap Jumat pagi itu kajian ilmu hadis. Biasanya kan orang hadis ini ilmu hadis. Di antara ada 12 tema dan sudah habis, nanti minggu depan tinggal ujian. Itu adalah bagaimanakah talaki hadis di masa Nabi SAW. Ya. Jadi saya mengatakan bahwa para sahabat itu nikmat sekali hidupnya bersama Nabi. Ketika ada masalah langsung nanya kepada Nabi. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf saya nggak tahu rumah di sini kisarannya berapa. Cuma kalau kita lihat sahabat dan salafus soleh, kalau Bapak Ibu buka dalam kitab-kitab tentang para perawi hadis, jadi para ulama dulu ya, menceritakan bahwa rumah itu akan mahal, kalau istilah kita strategis ya, itu bukan dilihat dari dekat ke mall, dekat ke sekolahan, tapi di daerah situ ada nggak ulamanya. Ya. Jadi itu ukuran para orang-orang dulu. Mereka kalau nyari perumahan mau tinggal di mana, ada ulamanya nggak gitu. Kalau kita kan yang dicari duluan dekat ke sekolahan nggak nih gitu ya. Ya, strategisnya gitu. Jadi hadirin khotimah liman rahimakumullah, karena itu tadi ya. Mereka walaupun misalkan ulama tersebut sibuk mengajar, tapi kan paling nggak subuh ya bisa ketemu. Dan yang lebih mahal adalah para ulama mengatakan mereka bukan cuma dengar ceramah, mereka bisa melihat Islam dipraktekkan oleh ulama tersebut. Itu yang mahal. Ya. Kalau ceramah kan ya 2 jam ya, sikap ustadz ulama kan bisa wah lebih ini. Tapi kalau di keseharian orang ngelihat candanya gimana, datang ke masjidnya gimana, ya kan? Ya, rumah tangganya gimana. Jadi zaman dulu itu ya, perumahan-perumahan, kawasan-kawasan itu menjadi mahal itu karena misalkan ada alim ulamanya di situ. Ya. Nah, hadirin khotimah liman rahimakumullah, kembali bahwa para sahabat itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau ada masalah langsung nanya kepada Nabi SAW. Begitu juga dengan bibinya Husain bin Mihsan ini. Selesai masalahnya ditanyakan kepada Nabi. Nabi kemudian balik bertanya, adzatu zaujin anti? Masih punyakah suami engkau? Artinya apakah engkau masih punya suami? Dijawab na'am. Kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka kemudian beliau mengatakan, ma'aluhu illa ma'ajaztu an. Gak pernah aku membantah perintahnya kecuali aku yang benar-benar gak mampu. Lihat bagaimana Nabi SAW. Nabi mengatakan ya, Nabi mengatakan fa innama huwa jannatuki wa naruki. Berbaktilah tetap kepada suamimu karena dia adalah surga atau nerakamu. Di sini para ulama mengatakan bahwa dari hadis ini ya, dapat disimpulkan bahwa memperlakukan orang tua suami itu mesti baik. Karena kenapa? Itu membuat suami juga senang. Bisa dipahami? Ya.
Ketika Nabi mengatakan bahwa suami itu adalah surga dan nerakamu, maka di sini merupakan ajakan untuk bakti kepada mertua. Karena kenapa? Ketika baik dengan mertua, suami juga senang, aduh akrab, ya. Maka ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan laisa 'alal mar'ah ba'da haqqillah wa rasulih aujab min haqqiz zauj. Enggak ada hak yang lebih wajib ditunaikan bagi seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya kecuali hak daripada sang suami. Hadirin khotaliman rahimakumullah, poin yang terakhir, ya, pelajaran daripada kisah Nabi Ismail itu adalah, ya, ini kalau nggak cukup kita lanjutkan, bagaimana menjadi istri seteduh malam. Bapak Ibu, kalau nanti putra putrinya ada yang mau menikah, ya, saya nitip pesan. Biasanya kan ayat yang dibacakan itu Ar-Rum ayat 21, betul nggak? Ya, yang ada kalimat litaskunu ilaiha, betul? Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Setelah kemudian dilihat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan 4 kali kalimat litaskunu. Ya. Tadi litaskunu yang pertama adalah ayat yang bercerita tentang bagaimana pernikahan itu, bagaimana peran istri itu litaskunu ilaiha, agar engkau tentram dengannya. 3 ayat yang lain, ya, ini ada dalam surat Yunus, surat Al-Qasas, dan surat Ghafir. Dan ternyata ketiga ayat ini yang ada kalimat litaskunu, Allah menceritakan tentang malam. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, jadilah istri seteduh malam. Bapak Ibu, Al-Quran itu mukjizat. Bapak Ibu kalau kupas kalimat litaskunu, makna yang pertama, kalau malam, Bapak Ibu semalam tidur? Pagi seger nggak? Jadi bagaimana rumah tangga, bagaimana para istri kemudian bisa bikin tenang suaminya. Setelah sibuk siang dengan tekanan berbagai macam hal, ya, baik dari pekerjaan, bisnis, masalah ini dan itu, ketika malam dia tenang. Begitu juga ketika suami ada masalah, banyak pekerjaan, tuntutan, maka kemudian istri yang menenangkan dirinya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau dengerin pengajian enaknya nyender, ya. Kalau nggak dibilangin enaknya nyender, ya. Kalimat litaskunu salah satunya adalah merupakan sandaran ketika tidur. Jadi artinya, ya, Allah inginkan istri itu kemudian menjadi tempat yang nyaman bagi seorang suami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya hadirkan satu hadis riwayat Imam Bukhari, kisah tentang Khadijah radhiyallahu anha. Syuruk 46, masih ada 3 menit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kalau membacakan hadis ini, kadang saya baca dengan istri, kita sama-sama kemudian introspeksi diri. Hadis riwayat Imam Bukhari, bagaimana Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Khadijah akan datang membawa bejana, artinya membawa mangkuk yang isinya sup. Jibril kemudian mengatakan, faqra'i alaiha salam, sampaikan salam kepadanya dari Allah dan juga dari diriku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada manusia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Kita baru dapat salam, Bapak-bapak ada salam dari Ustadz. Oh iya, Waalaikumsalam. Ustadznya gimana? Baru dapat salam dari Ustadz aja kayaknya udah seneng. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan juga dari Jibril. Jibril kemudian mengatakan, berikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan rumah di surga, menyiapkan istana di surga, la sakhaba fiha wala ta'ab, yang tidak ada kebisingan dan tidak ada letih di sana. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saya buka dan saya penasaran, Bapak Ibu, kan di surga itu memang tenang. Nggak ada hiruk pikuk, nggak ada bising. Emangnya rumah di pinggir jalan? Enggak. Ya. Tapi kenapa Jibril secara khusus mengatakan, sampaikan kepada Khadijah, Allah menyiapkan istana di surga yang tidak ada kebisingan.
dan tidak ada keletihan. Bukankah di surga memang gak ada letih? Tapi kenapa ada kalimat seperti itu? Ternyata para ulama mengatakan, Nabi ketika menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun. Dan Khadijah wafat, Nabi umurnya 50 tahun. Artinya Nabi hidup bersama Khadijah berapa lama? 25 tahun. Para ulama mengatakan selama 25 tahun Nabi hidup dengan Khadijah, Khadijah tidak pernah berbuat sesuatu yang membuat urat Nabi SAW sampai tegang. Gak pernah bikin Nabi sampai berkata keras. Atau kebalikannya, selama 25 tahun Khadijah gak pernah berkata keras dan kasar kepada Nabi SAW. Subhanallah. Adakah rumah tangga kita seperti itu? Gak ngeselin dan kemudian gak kesel. Gak ngebaperin dan gak baper. Aduh ya. Subhanallah. Makanya para ulama mengatakan al jaza min jinsil amal, balasan nanti di akhirat sesuai dengan amal. Sebagaimana Khadijah membuat rumah tangga Nabi itu tenang selama 25 tahun, nggak ada suara keras sedikit pun di rumah tangga Nabi. Maka gitulah Jibril mengatakan Allah menyiapkan istana di surga buat Khadijah yang nggak ada kebisingan di dalamnya. Subhanallah. Terus apa makna dari kalimat tidak ada keletihan? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi punya anak dari Khadijah berapa? Ini guru sirahnya siapa nih? Ya, 6. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy saat itu? Ya. Khadijah memahami betul bagaimana suaminya sudah capek berdakwah, bagaimana penolakan orang kafir Quraisy. Maka para ulama mengatakan Khadijah tidak pernah bikin repot Nabi ketika di dalam rumah. Khadijah udah prepare semuanya. Dia bercapek-capek mengurus anak dan rumah dengan bayangan bahwa suaminya udah capek di luar. Ini pulang kerja, mas udah suapin anak tuh. Habis itu tuh ya, baju belum dikeringin. Masya Allah, ya Allah. Ya. Sampai ada status dari jomblo, ya. Biarin diketawain lagi jomblo daripada udah nikah nggak bisa ketawa gitu ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, lihat ya, ini ayat-ayatnya nanti kita kaji pertemuan berikutnya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, bagaimana menjadi istri seteduh malam. Sebagaimana surat kita biasanya dalam pernikahan cuma dibacakan surat Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha. Tapi 3 ayat yang lain yang juga litaskunu itu jarang kemudian dibahas. Intinya singkatnya adalah bagaimana kemudian menjadi istri seteduh malam yang memang tempat kita istirahat, nyaman perasaan, tempat kita bersandar, curhat dan lain sebagainya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, waktu jua yang memisahkan kita kembali bahwa ya, sebenarnya banyak pelajaran dari kisah keluarga para nabi. Cuma kita jarang mengungkap. Dan hari ini kita belajar dari keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah ya. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Baik berkaitan dengan konflik, baik berkaitan tentang qanaah dalam rumah tangga, baik berkaitan aib daripada pasangan, baik berkaitan dengan hadirin khotal iman, bagaimana kemudian menjadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah. Saya kira demikian sampai syuruk. Kalau memang ada pertanyaan, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, kalau tidak ada mari kita tutup dengan doa. Kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walaka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana
wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu, putra-putri hamba-Mu. Ubun-ubun kami berada dalam genggaman-Mu, berlaku pasti ketentuan-Mu, adil pasti hukum-Mu. Kami memohon kepadamu ya Allah, dengan mengakui nama dan sifat-Mu yang mulia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang telah lalu, dosa yang saat ini. Ampuni kebusukan hati kami, ampuni mata kami yang terkadang masih berat untuk membaca Al-Quran. Ampuni mata kami ya Allah, yang tidak memandang iba kepada orang-orang yang kurang beruntung di antara kami. Ya Allah, ampuni lisan kami yang masih sering menyakiti hati pasangan kami, masih suka marah-marah, masih suka menggunjing, masih suka berbohong. Ampuni lisan kami yang terkadang lupa menyisipkan doa untuk ibu dan ayah kami, padahal mereka dulu tidak pernah lupa mendoakan kami. Ya Allah, ampuni tangan kami yang sudah lama tidak mengusap-usap kepala anak yatim, padahal sangat mungkin keyatiman itu terjadi kepada anak-anak kami. Ampuni tangan kami yang terkadang berat untuk bersedekah dan berbagi kepada orang-orang miskin. Ya Allah, ampuni kaki kami yang terkadang berat untuk datang ke masjid-masjid-Mu. Ampuni kaki kami yang sudah lama tidak